Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasih kehidupan kepada saya, rezeki kepada saya, dan semoga dilanjutkan lagi. Terus, salawat serta salam panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Sekian Lara Umida, dan juga Bapak pengurus terutama Badani yang mengurusi peta imajinasi kita, dan juga tidak lupa dengan kedua orang tua saya yang telah mendukung saya dengan setiap hal menyayangi saya dari kecil, dan juga kepada teman-teman sesama santri Pondok Sekian Lara Bahanif ini. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran SKI mengenai kejayaan Umayyah. Seperti yang saya pernah katakan kemarinnya, jadi dinasti Umayyah ini merupakan dinasti dari Bani Umayyah yang didirikan oleh Umayyah bin Abi Sufyan. Nah, mari kita melihat kejayaannya. Nah, pada masa jayanya yang mengembangkan dinasti tersebut ini adalah yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengembangkan dengan adanya Diwan Hijabah. Nah, Diwan Hijabah ini ini adalah pengawalan khalifah-khalifah. Nah, mengenai pengalaman para khalifah-khalifah pas zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, jika mereka tidak ada pengawalan, akhirnya mereka terbunuh. Akhirnya sekarang ada pengawalan yang lebih cepat. Nah, kemudian ada Al-Barid atau lembaga pos, dan ada juga Al-Khotim. Al-Khotim ini adalah bagian menyentempel setiap surat yang dikirim. Dan yang terakhir adalah Sahibul Kharaj. Nah, Sahibul Kharaj ini adalah lembaga pajak. Nah, yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Nah, beliau ini memakai bahasa Arab untuk menjadi bahasa negaranya, dan juga mengganti mata uang dengan mata uang sendirinya. Sebelumnya ini kan pakai uang Persia dan uang Irak, uang Persia gitu. Nah, dan yang terakhir adalah membangun Mahkamah Agung, dan yang kemudian ada Khalifah Al-Walid bin Marwan. Nah, beliau ini berjasa dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi dalam negeri itu beliau mengasih pendidikan bagi anak yatim piatu dan fakir miskin. Dan sedangkan di luar negeri ini ada penaklukan sebagainya. Nah, kemudian ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini ada banyak sekali jasanya, tapi saya akan membahas lebih singkat lagi. Nah, yang pertama adalah menghapuskan kelas-kelas sosial untuk mensamaratakan sesama manusia, dan juga mengembalikan uang pensiun bagi orang yang berjihad dan orang-orang yang piatu. Dan yang ketiga adalah memiliki toleransi kerukunan dan toleransi kepada yang beda agama. Dan yang terakhir adalah mengurangi pajak. Nah, yang terakhir adalah
Hisham bin Abdul Malik. Nah, Hisham bin Abdul Malik ini adalah zaman-zaman yang mulai pecah belah. Nah, beliau ini berjasa dengan menyatukan negara tersebut. Kemudian pengembangan dalam bidang ilmu-ilmu. Nah, yang pertama ilmu agama. Nah, ilmu agama yang mengembang itu ada ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Dan kemudian ilmu pengetahuan ada ilmu sejarah, kedokteran, seni rupa, dan arsitektur. Dan yang terakhir adalah ilmu pemerintahan. Nah, yang pertama itu adalah sistem pemerintahannya, wazir atau lembaga kementerian, nizam siasi adalah nizam siasi atau lembaga kenegaraan, terus nizam idari atau tata usaha negara. Kemudian ada imaro al buldan. Nah, imaro al buldan ini adalah pusat kementerian desa dan pusat dan daerah. Nah, kemudian ada Nizam Mali. Nizam Mali ini merupakan lembaga keuangan. Nizam Harbi adalah lembaga ketentaraan, dan yang terakhir adalah Nizam Qadi. Nizam Qadi ini merupakan lembaga keadilan. Nah, yang terakhir adalah peninggalan pada zaman dinasti Umayyah. Nah, yang pertama adalah Masjid Agung Damaskus, yang kedua ada Istana Amroh, dan yang ketiga ada Quba As-Sakhra. Nah, sekian dari saya. Hikmah yang saya dapatkan hari ini adalah mengetahui tentang kejayaan-kejayaan pada dinasti Umayyah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.